Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama mau memasuki hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa hari ini adalah hari yang dikhususkan untuk beribadah pada Tuhan. Apa kabar saudara semua?
Diharapkan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Tapi jika ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, beban menghadapi masalah, biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati pikiran kita dengan sikap hormat kita datang pada Dia. Kita akan bersama-sama bersaat teduh. Saya akan membacakan di dalam kitab Efesus 5 ayat 19b sampai 21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Hormat Bagi Allah. Bersama-sama masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Gembala kami yang penuh kasih, bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang padamu. Kami mau beribadah pada Tuhan, bukan sekedar rutinitas, tapi merupakan kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memimpin ibadah ini, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami dapat dengan kesungguhan dan keseriusan mengikuti ibadah ini, supaya berkat rohani yang Tuhan sediakan dapat kami nikmati melalui pujian, melalui doa-doa kami, dan juga melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, tolong jaringan internet supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari masih dengan sikap hormat kita menyanyikan lagu Hormat Diberi dan Berilah Hormat Padaku. Kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa, tetapi sebelumnya saya akan membacakan satu ayat di dalam Injil Yohanes 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, Tuhan mengingatkan kepada seorang yang sudah pernah sakit selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Dia telah disembuhkan, tetapi Tuhan mengingatkan kepada orang yang sudah sembuh ini, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikian firman Tuhan juga untuk kita. Biarlah kita
belajar dari teladan ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa kita. Bapa yang Maha Kasih, ini kami jemaat-Mu yang datang untuk mengaku dosa-dosa. Engkau yang mengetahui semua hal yang telah kami lakukan. Mungkin kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami egois. Mungkin juga kami menyakiti orang lain. Kami bebal. Mungkin kami kurang serius dengan hidup dalam Tuhan. Ampuni kami Bapa untuk semua hal yang mendukakan hati-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa favorit kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Kami terus memohon bimbingan-Mu, supaya kami dapat belajar taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Mazmur. Kita akan membaca Mazmur 140 ayat 7 sampai 12. Mazmur 140 ayat 7 sampai 12. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Ini adalah sebagian doa dari Raja Daud kepada Tuhan saat dia berada di dalam situasi kesesakan. Daud minta perlindungan dari Tuhan terhadap orang-orang jahat. Biarlah kita mencontoh Raja Daud yang menaruh harapan pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keselamatan saat kita berada dalam kesesakan. Oleh sebab itu, berserulah pada Tuhan karena Dia mengerti, karena Tuhan kita peduli atas persoalan yang sedang kita alami, sehingga kita boleh menyaksikan karya Tuhan. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
Saudara, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang peduli dan mau mengerti umat-Nya. Kami mau menyerahkan negara dan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Di saat ini masih merasakan dampak adanya pandemi COVID. Mohon Tuhan beri hikmat dan akal budi pada pemerintah dan tim gugus tugas untuk dapat menunaikan tugasnya sesuai yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Terlebih para pengembang vaksin, dari pembuatan vaksin, uji coba, diproduksinya, dan rencana pendistribusian. Tuhan tolong berkati tiap tahap supaya vaksin COVID-19 ini siap digunakan pada waktu yang telah direncanakan. Tuhan, tolonglah ilmuwan yang memilih dan yang mengolah vaksin dengan benar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan didistribusikan dengan tepat. Kami berdoa juga untuk retret Gereja Kristen Batu Hidup yang masih berlangsung sampai malam ini. Kiranya retret secara online ini menjadi berkat bagi para pesertanya. Tuhan berkati pembicara, Pendeta Aiter, Pendeta Heru, yang menyampaikan dan membagikan berkat rohani. Tuhan tolong koneksi internet supaya tetap lancar dan peserta dapat mengikuti retret ini dengan baik. Kami juga memohon penyertaan Tuhan pada keluarga besar Jemaat Kristen Batu Hidup, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia. Baik yang ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesejahteraan, memberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar semua seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Evangelis Joni. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi saudara sekalian, senang sekali bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita terus mau bersyukur karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya terus menarik kita untuk datang kepadanya. Karena pada pagi hari ini kita akan menikmati bersama-sama ibadah ini dengan segala sukacita. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan, kami ingin mengucap syukur oleh karena pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala hormat
takut dan dengan segala perasaan sukacita, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang terus memelihara dan menyertai kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dikala kami lemah. Tuhan yang selalu menghiburkan kami pada waktu kami sedang sedih. Dan Tuhan yang terus membangkitkan kami ketika kami dalam keadaan letih dan lesu. Kiranya firman yang akan dibagikan sekali lagi boleh memberikan kekuatan kepada kami, mengarahkan jalan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang seluruhnya dipimpin oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka bagian Alkitab kita, terambil dari Markus 6. Markus 6. Kita akan baca dari ayat ke-45 tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Markus 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke 51 ya, ke 52. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Markus 6 ayat 45 sampai dengan ayat ke 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nah saudara, bagian ini kita akan coba pikirkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kisah Yesus berjalan di atas air. Mengapa Yesus memilih melakukan mujizat ini? Dan ini dilakukan di antara dua perikop. Setelah mujizat roti, memberi makan kepada 5.000 orang, dan kemudian nanti penyembuhan orang di Genesaret ya. 3 Injil mencatat meletakkan bagian ini di tengah-tengah dua perikop itu. Nah, kita akan pikirkan mengapa Yesus memilih melakukan mujizat berjalan di atas air. Dan kemudian kalau kita lihat Yesus lakukan itu yaitu kira-kira di jam 3 malam ya. Dikatakan pada waktu kegelapan, waktu sudah gelap, dan kira-kira jam 3 malam, kemudian Yesus menyusul para murid yang sudah jalan duluan naik perahu, dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Nah, kita akan pikirkan dua hal ini. Mengapa Yesus memilih berjalan di atas air, dan kemudian itu dilakukan di jam 3 pagi ya, jam 3 malam. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa bagian daripada Alkitab untuk mengkaitkan, untuk melihat apa message atau pesan yang Tuhan Kristus ingin sampaikan melalui peristiwa itu. Mari kita lihat. Pertama, kita kembali kepada peristiwa awal daripada penciptaan, yaitu di dalam Kejadian 1. Kita akan baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ya. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, dikatakan bumi belum berbentuk ya. Bumi belum berbentuk. Istilah belum berbentuk itu
di dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai tohu ya. Dikatakan belum berbentuk. Dan ini bermakna satu total chaos ya. Kekacauan yang bersifat sangat total ya. Betul-betul merupakan satu kekacauan yang total. Ini istilah sebenarnya, belum berbentuk. Dan kemudian istilah kosong ya. Kosong itu dalam bahasa Ibrani-nya bohu, dan kemudian kalau kemudian belum berbentuk dan kosong ini dikaitkan, dirangkai menjadi satu. Kosong itu berarti hampa ya. Tadi belum berbentuk, kekacauan yang bersifat sangat total, dan kemudian ini kosong itu hampa. Nah, kalau ini digabungkan tohu wabohu itu berarti sebenarnya bermakna kekacauan yang sangat total, dan ini bersifat sangat menyeramkan. Bersifat sangat menyeramkan, karena kemudian dikatakan di bagian berikutnya belum berbentuk dan kosong, kemudian gelap gulita menutupi samudra raya ya. Jadi dikatakan belum berbentuk, ada total chaos ya, kekacauan yang total, kemudian kosong, ada kehampaan, dan kemudian ada gelap gulita. Nah, keadaan gelap gulita ini dikaitkan, istilah gelap gulita dikaitkan dengan istilah jalan orang jahat, atau dikaitkan juga dengan kematian ya, dikaitkan dengan sesuatu yang menyeramkan di dalam bahasa aslinya. Dan kemudian Musa menuliskan ini dengan memakai istilah, kemudian ada samudra raya, gelap gulita menutupi samudra raya ya, samudra raya. Dalam bahasa aslinya samudra itu ditulis dengan istilah tehom. Nah, hom itu bersifat sebenarnya berarti menghancurkan ya. Hom itu bersifat menghancurkan. Nah, kenapa kok Musa memilih istilah samudra raya dengan istilah tehom dalam arti hom itu menghancurkan? Karena Musa sering mau kaitkan bagian ini dengan peristiwa air bah, Mari kita lihat di Kejadian 7, beberapa ayat di dalam Kejadian 7 untuk memahami istilah tehom ya, hom samudra itu. Kejadian 7 kita akan baca beberapa ayat. Ya, ini kisah waktu Tuhan mencurahkan air bah ya. Dari ayat, kita baca dari ayat 11 ya. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat ya. Ada istilah samudra raya, tehom ya. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan, terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan kemudian di ayat 12 dikatakan dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Nah, kita masih mengingat pada waktu Tuhan dalam penciptaan, kemudian air itu ada, dan kemudian Tuhan menciptakan cakrawala, di mana cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas ya. Cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan kemudian air yang di atas ya. Ini cakrawala kita mengerti sebagai langit, dan ini dikatakan kemudian Tuhan membuka tingkap-tingkap itu ya, dan air yang di atas itu kemudian dibuka dan kemudian jatuh. Nah, itu yang kemudian dipakai oleh Allah untuk mendatangkan air bah. Ya, dikatakan terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian kita lompat di ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua
yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, Musa memakai istilah tehom, samudra, di dalam Kejadian 1 ayat 2 tadi, mengkaitkan dengan peristiwa air bah, di mana air itu, samudra itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan bumi dengan segala yang hidup pada waktu di masa Nuh. Oleh karena itu, dia memakai istilah itu ini untuk menggambarkan, dikatakan Allah melihat bahwa dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ini seluruh bagian ini kalau digabung istilahnya itu menggambarkan satu kekacauan yang total. Di situ ada kematian yang sangat dalam dan ada kehampaan, ada keadaan kegelapan yang sangat menyeramkan, yang sangat menyeramkan. Ini Musa hendak memberikan gambaran keadaan bumi ya sebelum penciptaan. Nah, saudara, ini dikatakan terjadi sebelum penciptaan. Dan kemudian dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, tadi kalau digambarkan dengan istilah sebelumnya bahwa bumi waktu itu dalam keadaan kacau total, ya, gelap gulita, dan kemudian di dalam keadaan yang sangat menyeramkan, tanpa harapan. Ada sesuatu keadaan yang sifatnya menghancurkan, ya, tetapi kemudian dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di atas air. Nah, saudara, ini nanti berkaitan dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara, sampai di sini kita melihat bahwa Alkitab ya seringkali ditulis dengan bahasa-bahasa simbol. Dan di dalam bagian ini Musa hendak memberikan satu, menggambarkan, mensimbolkan bagaimana sebelum penciptaan itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di bumi. Dan ini berkaitan dengan apa? Nah, ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan memang Allah menciptakan dunia dengan segala isinya itu dalam beberapa tahap. Dan salah satu tahapnya melalui tahap tadi, chaos tadi itu. Tetapi ada penafsiran yang kedua yang mengatakan bahwa keadaan yang tadi itu, tohu wabohu tadi itu berkaitan dengan kejatuhan Lucifer ke dalam dosa. Nah, kita tahu bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah Tritunggal itu berada di dalam kekekalan. Dan kemudian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, dan kemudian mereka menciptakan malaikat-malaikat di dalam dunia roh. Ya. Dan setelah mereka menciptakan malaikat, maka kemudian mereka menciptakan bumi dengan segala menciptakan bumi, tetapi belum dengan segala isinya. Alam semesta dan bumi sudah diciptakan, ya, tapi belum dengan segala isinya. Maka kemudian di dalam perjalanan waktu, kemudian beberapa daripada malaikat itu dipimpin oleh Lucifer. Nah, saudara, sebenarnya istilah Lucifer itu tidak ada di dalam Alkitab. Istilah Lucifer itu muncul dari para bapak gereja. Nah, mereka menamakan malaikat sebagai yang memimpin pemberontakan itu sebagai Lucifer. Nah, sekali lagi istilah Lucifer tidak ada di Alkitab. Nah, tapi kita anggap bahwa memang penafsir apa yang dikatakan oleh bapak gereja itu benar, bahwa yang memimpin malaikat itu berontak adalah bernama Lucifer. Dan kemudian ketika Lucifer memberontak dan kemudian dia mempengaruhi sepertiga dari jumlah malaikat yang ada di surga, maka kemudian Allah membuang malaikat yang jatuh dalam dosa itu ke bumi. Dikatakan mereka dibuang ke bumi. Nah, kemudian ada penafsir yang mengkaitkan keadaan yang tadi itu, yang chaos tadi, yang rusak itu, yang kacau, yang gelap, yang menyeramkan itu, yang tanpa kehidupan, tanpa harapan, kegelapan yang luar biasa yang diwakili dengan samudra raya itu tadi. Itu berkaitan dengan kejatuhan Lucifer dalam dosa. Ketika kemudian dosa itu dibuang, malaikat dibuang ke bumi, maka kemudian bumi itu seakan-akan kemudian sudah tercemar dengan dosa. Maka dosa itu, kejatuhan Lucifer itu yang akhirnya menciptakan seluruh kekacauan tadi itu. Seluruh kekacauan tadi. Nah, tapi kemudian dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara, ini Musa hendak mensimbolkan sesuatu, bahwa sebelum dia mengkisahkan kisah penciptaan, Musa hendak menegaskan satu hal, yaitu bagaimana Allah, dan di sini dalam hal ini diwakili oleh Roh Kudus, pribadi Allah ketiga, dia berkuasa atas segala kegelapan yang ada. Dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera yang gelap tadi itu. Nah, saudara, dikatakan roh Allah melayang-layang. Nah, melayang-layang ini keadaan yang dinamis, ya. Dia dikatakan dalam bahasa Inggris dia moving around. Dia moving around. Dia selain bersifat moving around, dia juga bersifat mengcover, hover, ya. Jadi dia berkeliling, bergerak, dan sifatnya ini seakan-akan kemudian menutupi, melingkupi, ya, melingkupi. Dan kemudian dikatakan di atas, ya, roh Allah di atas bergerak-gerak, dinamis, dan kemudian dia melingkupi. Nah, Musa memakai istilah ini untuk menegaskan Allah berkuasa atas segala ciptaan. Allah berkuasa atas segala kegelapan yang menyeramkan tadi itu. Allah berkuasa atas segala kekacauan. Allah berkuasa atas tohu wabohu tadi. Ini Musa hendak menggambarkan sejak awal bagaimana Allah, ya, dalam hal ini pribadi Allah ketiga itu Roh Kudus berkuasa atas segala kekacauan yang tadi itu. Oleh karena itu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas. Nah, atas, istilah atas ini menegaskan bahwa dia berkuasa. Kemudian istilah dinamis, dia bergerak-gerak melayang-layang, itu juga menyatakan sebagai satu keadaan yang berbalik dengan tohu wabohu tadi yang gelap, menyeramkan, dan kemudian itu sifatnya statis, seakan-akan diam. Tetapi roh Allah itu melayang-layang, dan kemudian dikatakan dia melingkupi, seakan-akan kemudian melingkupi seluruhnya, seakan-akan tidak ada satupun bagian daripada kegelapan itu yang tidak dikuasai dan tidak dilingkupi oleh roh Allah. Ini Musa hendak menggambarkan betapa roh Allah itu berkuasa atas segala kegelapan, atas segala kekacauan, atas segala chaos, ya, atas keadaan yang sangat menakutkan, menyeramkan tadi, dan Roh Kudus berkuasa di atasnya. Ini kemudian selain itu Musa hendak menggambarkan kepada kita bahwa roh Allah itu seperti juga dia di atas samudera raya, di atas kegelapan. Ini menyatakan satu sifat dan dalam nanti di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah dalam hidup umat percaya, yang dia adalah Allah yang tinggal di dalam diri kita, dan Allah yang selalu siap memberikan pertolongan bagi kita. Kapanpun kita membutuhkan Allah, kapanpun kita mau datang kepada Allah, dia selalu dalam keadaan siap untuk menolong kita. Yang keadaan yang ketiga di sini juga mengajarkan roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air, di atas samudera yang gelap gulita itu. Kalau dikatakan roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah itu pasti di situ ada terang, sehingga kemudian dia bisa terlihat melayang-layang di atas kegelapan. Kalau kemudian di dalam roh Allah itu tidak ada terang, tidak mungkin bisa terlihat roh itu melayang-layang di atas samudera, karena tadi dikatakan suasana itu sangat gelap dan sangat mencekam. Tapi dikatakan Musa menulis roh Allah itu melayang-layang, berarti di sini ada unsur terang yang ada di dalam roh Allah itu, sehingga kemudian bisa terlihat bahwa dia melayang-layang di atas permukaan samudera. Ini menegaskan kepada kita bahwa tanpa Allah manusia akan terus berada di dalam kegelapan, bahwa Allah adalah terang, dan tanpa Allah manusia akan terus berada di dalam kegelapan. Demikian juga suasana tadi, kalau tidak ada roh Allah yang melayang-layang itu, maka keadaan bumi tetap dalam keadaan tohu wabohu, tetap dalam keadaan yang sangat menyeramkan, kegelapan tanpa harapan, sesuatu yang berada seperti di dalam jurang maut, jurang kematian. Ya, Paulus memakai istilah ini dalam Roma 10 sebagai satu jurang yang sangat dalam, jurang kematian. Istilah yang sama dipakai. Maka di sini Musa hendak menegaskan kepada kita bahwa sejak awal bagaimana Allah itu juga berkuasa atas segala ciptaan, atas segala kegelapan yang ada di muka bumi. Nah, maka kemudian setelah bagian ini baru kemudian Musa mengkisahkan bagaimana kemudian penciptaan itu dilakukan. Dari keadaan yang chaos, yang total kacau, maka kemudian Allah menata satu persatu. Ini disebut sebagai recreation yang pertama. Ya, kemudian ditata kembali. Nah, ini sekali lagi menegaskan kepada kita Allah itu selalu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Bahkan kalau dari gambaran ini mengubah dari mati, yaitu tohu wabohu tadi, dan kemudian menjadi hidup. Karena kemudian setelah penciptaan ini kemudian akhirnya bumi dipenuhi dengan segala kehidupan. Ya, Allah selalu membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Dan pesan yang sangat jelas di sini ditegaskan yang menjadi satu ciri inti daripada iman Kristen. Perbedaan antara iman Kristen dengan yang lain adalah dari kematian, dari kegelapan itu kemudian timbullah hidup, timbullah terang. Dan ini Musa sudah sampaikan di dalam Kejadian 1.
Nah, saudara, istilah tadi air, ya, air dan kemudian samudra itu Alkitab sering pakai dalam banyak bagian menggambarkan sebagai kuasa daripada kegelapan. Digambarkan juga air itu sebagai orang yang berdosa. Ya, nanti ada penggambaran dari Yakobus, juga Yudas. Ya. Mereka mengistilahkan air itu sebagai orang yang tidak bermoral. Yakobus menggambarkan air itu sebagai orang yang tidak berpengharapan. Ini adalah orang fasik. Ya, dunia yang dipenuhi dengan orang fasik. Oleh karena itu nanti di dalam kitab Wahyu dikatakan, maka langit baru dan bumi baru dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Kenapa laut tidak ada lagi? Ini bahasa simbolik. Dalam arti laut digambarkan sebagai orang berdosa, orang fasik, orang jahat, orang tidak bermoral. Saat nanti langit baru dan bumi baru tidak ada lagi. Mereka orang-orang berdosa ini sudah semuanya dicampakkan di dalam hukuman kekal di dalam neraka. Oleh karena itu dikatakan bumi baru, langit baru, dan laut pun tidak ada lagi. Laut digambarkan sebagai orang berdosa, manusia berdosa. Nah, saudara, kalau laut itu digambarkan sebagai sesuatu yang berdosa, maka ini kemudian nanti Musa menjelaskan sekali lagi di dalam kisah waktu orang Israel menyeberang laut Teberau. Mari kita buka di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 15, ya, saya akan bacakan. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya, di tempat kering. Nah, kemudian kita langsung lompat ke ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, ya, dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, saudara, ini ada satu makna yang Musa juga ingin ajarkan kepada kita. Dikatakan, dan kemudian angin timur itu, ya, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Nah, saudara, angin timur beberapa kali dipakai untuk menggambarkan kekuasaan Tuhan. Karena angin dalam banyak bagian Alkitab juga dikatakan itu disimbolkan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu disimbolkan sebagai dengan angin, dengan api. Dan kemudian angin timur ini nanti juga sama waktu dipakai oleh Allah mendatangkan burung puyuh, ya. Angin timur, ya. Timur ini arah yang penting sekali. Adam dan Hawa diusir dari sebelah timur Eden, dan kemudian Allah menempatkan kerub-kerub di timur Eden. Dan nanti Yosua memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan dari sebelah timur. Dan kemudian bait Allah, pintu utamanya itu ada di sebelah timur. Ini Alkitab sangat dipenuhi dengan bahasa-bahasa simbol. Nah, kembali ke Keluaran tadi. Waktu Musa kemudian dikatakan mengangkat tongkatnya, dan kemudian Allah melalui perantaran angin timur yang keras membelah air laut itu. Membelah laut itu menjadi dua, ya. Menjadi dua, kanan dan kiri. Dan kemudian muncullah daratan yang kering itu. Nah, saudara, istilah kering ini punya makna, ya. Saudara perhatikan sekali lagi. Air laut itu dibelah oleh Tuhan, dan kemudian kanan dan kiri mereka dihadang seperti tembok. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu muncul daratan yang kering, di mana kemudian Israel kemudian berjalan di tanah yang kering. Nah, saudara, ini ada bahasa simbolik juga, ya, dalam pengertian tanah kering itu, tanah darat itu sering diartikan sebagai satu kehidupan. Sedangkan air tadi sudah saya katakan digambarkan seperti dosa, seperti kuasa setan, kuasa gelap. Maka waktu dikatakan Allah membelah air laut itu menjadi kanan dan kiri, ini menyatakan sekali lagi kekuasaan Allah atas segala kuasa-kuasa gelap yang ada di muka bumi, ya. Dan dalam konteks Mesir kita tahu bahwa message utama daripada Allah yaitu dia ingin menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Dan pesan itu yang ingin disampaikan kepada Mesir, ya, karena Mesir menyembah begitu banyak dewa. Ada kurang lebih 76 dewa yang disimbolkan dengan binatang-binatang yang disembah oleh orang Mesir.
Dan kemudian hari itu Israel sudah kehilangan pengenalan akan Yahweh, akan Allah. Maka sekaligus dengan peristiwa itu, Allah ingin memperkenalkan dirinya baik kepada orang Israel maupun kepada orang Mesir, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang berkuasa dan Allah yang disembah. Itu yang dikatakan kepada Musa, supaya mereka tahu bahwa akulah Allah, akulah Allah. Maka kemudian itu dinyatakan kekuasaan yang sangat besar, dinyatakan juga waktu dia dengan membelah air. Karena orang Mesir juga punya dewa yang disimbolkan, ya, dewa-dewa sebagai penguasa daripada laut. Dewa-dewa yang menguasai air, dewa yang menguasai laut, mereka sembah dewa itu. Dan waktu Allah membelah laut itu simbol sekali lagi bahwa menegaskan Allah berkuasa atas segala kuasa gelap, Allah berkuasa atas segala dewa-dewa, ilah-ilah palsu yang disembah oleh orang Mesir. Dan itu disimbolkan dengan air yang dibelah jadi dua. Dan kemudian dikatakan muncullah darat yang kering. Nah saudara, istilah darat tanah ini sering dipakai sebagai satu simbol kehidupan, sebagai jalan keselamatan. Dan dari sinilah muncul kehidupan, di mana Musa gambarkan itu lagi di dalam Kejadian 1. Kita kembali ke dalam peristiwa penciptaan. Kita baca Kejadian 1 ayat 9. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit, ya tadi dikatakan cakrawala membelah air, memisahkan air itu di bawah dan di atas. Dan kemudian sekarang air yang di bawah, apa yang dilakukan oleh Allah? Ya, dikatakan hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Ya, ini berarti darat. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian perhatikan di ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah darat itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Maka di sini digambarkan tanah itu akhirnya menghasilkan satu kehidupan, yaitu apa? Tumbuhlah tunas-tunas muda dan berbagai tumbuhan. Tetapi tidak demikian dengan air. Ya, air tidak dikatakan muncul kehidupan dari dalam air. Ya, mari kita lihat ayat 20, ya, ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Perhatikan bagian yang pertama, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ya. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, ya. Dan ini binatang-binatang ini dicipta, ya, oleh Tuhan dan kemudian ditempatkan di dalam air. Binatang ini tidak muncul dari dalam air. Ya, ini bedanya antara air dengan darat. Kalau darat tadi tumbuh-tumbuhan itu, tunas itu muncul dari tanah, muncul dari darat. Ya, ini memberikan satu gambaran simbol sekali lagi. Tanah darat itu digambarkan sebagai satu kehidupan, sumber kehidupan. Sedangkan air tidak, karena binatang-binatang itu tidak dikatakan dicipta dan kemudian air itu menghasilkan binatang. Tidak, Allah menciptakan binatang, air, dan kemudian Allah menempatkannya itu di dalam air. Jadi ini ada satu gambaran yang konsisten, di mana kemudian di dalam peristiwa laut Teberau itu, darat yang kering itu dikatakan istilah kering, berarti dia sama sekali tidak terpengaruh oleh air, sama sekali. Ini berarti menggambarkan bahwa jalan Allah itu, jalan keselamatan itu, Allah yang bikin, sama sekali tidak bisa disentuh oleh kuasa gelap, disimbolkan dengan air. Karena dikatakan darat yang kering, berarti tidak ada satupun air, sedikit air yang mempengaruhi, yang bisa masuk, yang menembus dinding yang sudah Allah buat itu, sehingga air itu akhirnya membasahi tanah yang kering itu. Tidak, dikatakan Israel kemudian berjalan di tanah yang kering. Ini simbol ada jalan keselamatan yang Allah berikan. Dan waktu jalan keselamatan itu dinyatakan, Allah sudah berikan. Di situ kuasa kegelapan tidak bisa menguasainya. Kuasa kegelapan bahkan tidak bisa menembus kuasa daripada yang sudah Allah tetapkan. Nah, demikian juga waktu digambarkan air itu di tepi pantai. Kalau kita perhatikan pasang surut air laut, kemudian air laut itu naik ke pantai, tapi kemudian dia nanti kembali lagi, naik
naik lagi dan kemudian dia kembali lagi. Di dalam kitab Amsal dikatakan Allah seperti sudah menempatkan satu batas-batas di mana air itu tidak bisa lebih lagi. Ada satu batas yang Allah sudah tetapkan di mana air itu tidak bisa masuk kemudian terus-terusan masuk ke darat. Ada satu batas yang Allah sudah tetapkan di mana air itu maksimal hanya masuk sekian. Itu di kitab Amsal dikatakan demikian. Nah, saudara, maka kemudian kita melihat bagaimana gambaran daripada yang Musa berikan di dalam Kejadian 1 menggambarkan kekuasaan Allah bukan hanya atas alam semesta, tetapi juga atas apa? Atas seluruh kuasa kegelapan, atas ilah-ilah yang palsu. Dan itu digambarkan dengan bermacam-macam cara. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian peristiwa penciptaan itu ditutup dengan ada 5 kali istilah Allah melihat itu semua itu baik. Dan kemudian Allah melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Nah, apakah kemudian laut tadi itu yang digambarkan sebagai kuasa kegelapan berarti kuasa kegelapan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik? Tidak. Nah, memang dalam banyak tempat air itu digambarkan sebagai kuasa kegelapan atau orang tidak bermoral, orang berdosa. Tapi maksudnya tidak semua istilah air atau laut itu berarti demikian. Tetapi dalam banyak tempat diartikan sebagai seperti itu. Nah, kalau dikatakan kemudian, kalau tadi sebelum penciptaan ada tohu wabohu, ya, ada keadaan chaos yang menyeramkan, kegelapan yang luar biasa, kegelapan yang tanpa harapan. Mengapa setelah penciptaan Allah Musa menuliskan dan Allah melihat segala sesuatu sungguh amat baik. Padahal di situ ada kuasa kegelapan. Nah, di sinilah manusia dicipta di dalam krisis sebenarnya. Kenapa? Karena sebelum manusia dicipta, ya, sudah ada kuasa iblis di bumi. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sudah ada kuasa gelap di muka bumi. Diwakili oleh keberadaan Lucifer dengan malaikat-malaikat bawahannya, ya. Sudah ada kuasa gelap itu. Tetapi mengapa Allah tetap melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik? Padahal ada kuasa gelap di situ, ada kuasa setan di situ, dan kemudian dibuktikan nanti waktu Adam dan Hawa sudah sedang Taman Eden, tiba-tiba muncullah ular itu, iblis itu ada. Nah, ini Allah menegaskan satu hal, sungguh amat baik, padahal ada kuasa gelap. Allah menegaskan, yaitu ada satu fakta dengan catatan yang diberikan oleh Musa sebelum penciptaan bahwa Allah tetap berkuasa atas segala kegelapan itu. Betul, kuasa kegelapan itu ada, tetapi kuasa kegelapan itu pun sepenuhnya berada di dalam kedaulatan dan kontrol daripada Allah. Dan itu sudah dikatakan di Kejadian 1 ayat 2 tadi. Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Allah menegaskan itu. Berarti kalaupun ada kuasa gelap, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kuasa itu sepenuhnya tunduk kepada kekuasaan Allah, sepenuhnya dikuasai oleh kedaulatan Allah. Dan kuasa gelap itu tidak mampu mengalahkan kuasa kedaulatan Allah. Oleh karena itu Allah tetap mengatakan semua itu sungguh amat baik. Artinya ada satu pesan yang sangat jelas yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Selama mereka terus setia dan taat berpegang kepada Allah, maka kuasa kegelapan itu sampai kapanpun itu nothing. Itu tidak punya makna apa-apa. Selama mereka mau setia dan taat kepada Allah. Dan itu sudah dibuktikan untuk sesaat, tidak tahu berapa lamanya, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hidup di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan selama itu, maka kuasa kegelapan itu tidak mampu dan tidak berkuasa untuk mengganggu atau masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tidak, karena mereka hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Itu pesan yang mau disampaikan. Tapi sayangnya kemudian Adam dan Hawa kemudian tidak taat kepada Allah. Ini gambaran yang luar biasa. Nah, kemudian kita mau kaitkan. Kalau di sini dikatakan Allah Roh Kudus, ya, berkuasa atas segala kuasa gelap. Nah, maka waktu peristiwa Yesus berjalan di atas air, sekali lagi itu di atas air. Air juga digambarkan simbolkan sebagai kuasa kegelapan, ya, atas manusia berdosa juga. Dan kemudian dikatakan jam 3 malam. Nah, kita kembali ke Markus 6. Dikatakan jam 3 malam. Kenapa juga Yesus memilih jam 3 malam? Ini satu gambaran yang mirip dengan Kejadian 1 ayat 2. Samudra raya dalam kegelapan. Dan kemudian Roh Allah melayang-layang di atas samudra itu, di atas air itu. Maka kemudian Yesus dalam Markus 6 dikatakan Yesus juga berjalan di atas air.
Dan itu terjadi pada waktu kegelapan jam 3 pagi. Ini suatu kondisi yang paralel, di mana Alkitab, ya, penulis sejatinya adalah Allah, sekali lagi menegaskan kekuasaan Allah atas segala ciptaan dan juga termasuk segala kuasa gelap. Dan itu digambarkan sekali lagi waktu Yesus berjalan di atas air. Dan itu dilakukan, kenapa tidak dilakukan di siang hari? Kenapa tidak dilakukan di sore, waktu mungkin masih sedikit-sedikit terang? Tapi dilakukan pada waktu kegelapan menguasai laut, karena jam 3 pagi. Ini hendak memparalelkan dengan Kejadian 1 ayat 2, di mana roh Allah melayang-layang di atas samudera yang gelap itu. Maka kita lihat di sini ada pribadi yang kedua, yaitu Allah anak Yesus yang berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Dia berjalan di atas air. Ya, dia akan menginjakkan kakinya di atas air. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Yesus nanti pada akhirnya dia menginjak kuasa kegelapan. Dia berjalan di atas air, berarti kakinya itu menginjak laut. Ya, ini menegaskan sekali lagi kuasa Kristus yang adalah Allah yang sejati. Dia adalah sepenuhnya, segala kepenuhan Allah berada di dalam dia. Dan itu digambarkan dengan peristiwa itu. Karena sekali lagi, peristiwa di dalam 3 perikop yang berurutan, mujizat memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus berjalan di atas air, dan kemudian mujizat di Genesaret, itu semuanya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oleh karena itu dikatakan di Markus 6, kemudian ditutup dengan istilah apa? Dengan istilah, kita kembali ke Markus 6 di ayat 51, ya. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Apa yang mereka belum mengerti? Mereka belum mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Mereka belum mengerti itu. Dan kemudian dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air, Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dan dia dikatakan bukan hanya berkuasa atas air, dia bukan hanya berjalan di atas air. Dikatakan di dalam Matius peristiwa yang sama dicatat, kemudian Petrus bertanya, jika itu betul engkau, suruh aku datang kepadamu. Maka kemudian Yesus berkata, datanglah. Dan kemudian Petrus berjalan menuju ke Yesus. Dan untuk sesaat sementara waktu Petrus bisa berjalan di atas air, tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan angin yang besar, ya. Dikatakan angin yang besar itu, kemudian dia tiba-tiba melihat, sadar, wih, ada angin besar, dan dia mulai ketakutan. Waktu dia mulai ketakutan, dia mulai tenggelam. Dan dia berteriak, guru tolong, dan kemudian Yesus menolong dia. Nah saudara, ini sebutan ini kalau kita lihat, mari kita lihat di Matius 14, ya. Matius 14 ayat 22, perikop yang sama apa yang Matius catat, ya. Yesus berjalan di atas air. Saya langsung baca di ayat 30, ya. Di ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah saudara, dalam peristiwa ini kemudian mereka menyadari memang Yesus adalah anak Allah. Tetapi ini juga nanti sesaat. Dan kemudian kita tahu nanti sampai Yesus naik, mereka sebenarnya juga belum mengerti siapa Yesus sebenarnya. Tapi melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air, dia ingin menegaskan kealahan dia, kealahan daripada Kristus. Nah saudara, kalau kita lihat Allah Roh Kudus sudah dinyatakan dia berkuasa atas segala kegelapan. Dia melayang-layang di atas air, di dalam kegelapan itu. Yesus sudah berjalan di atas air, di dalam kegelapan itu. Pribadi Allah yang kedua yaitu Yesus, pribadi Allah yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus sudah dinyatakan. Sekarang di mana pribadi Allah yang pertama? Mari kita lihat di Mazmur 29. Mazmur 29 kita akan baca dan ayat ketiga dan kemudian ayat ke-10, ya. Saya bacakan ayat ketiga. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia
mengguntur, dan dikatakan Tuhan di atas air yang besar. Ya, Tuhan di atas air yang besar. Istilah Tuhan ditulis pakai huruf besar semua. Berarti ini adalah Yahweh. Ini adalah Allah Bapa. Ya, dikatakan Allah Bapa, ya, Tuhan Yahweh di atas air yang besar. Kemudian ayat 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Ya, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan ditulis lagi dengan huruf besar. Berarti ini Yahweh, Allah Bapa bersemayam di atas air bah. Nah, saudara, inilah catatan Alkitab. Dia hendak menegaskan Allah Bapa berada di atas kuasa air. Allah Bapa berkuasa atas segala kuasa gelap yang ada. Allah Anak Yesus berjalan di atas air. Allah Anak Yesus berkuasa atas segala kegelapan, kuasa kegelapan. Demikian juga Allah Roh Kudus melayang-layang di atas air. Allah Roh Kudus berkuasa juga atas segala kegelapan. Ini menyatakan kesetaraan dan keutuhan daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat itu di dalam berbagai peristiwa. Dan nanti di dalam Wahyu, ya, digambarkan bagaimana Allah kemudian menaklukkan segala kuasa jahat. Ya, mari kita lihat di dalam Wahyu 10. Wahyu 10, saya akan bacakan ayat 1 dan beberapa ayat setelahnya. Kitab terbuka, dan aku melihat, Yohanes melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, sekali lagi, kaki kanan di atas laut dan kaki kiri di atas bumi. Nah, saudara, di dalam konteks ini, malaikat yang kuat ini sangat mungkin bukan Yesus, ya. Tapi ini adalah malaikat yang kemudian malaikat ketujuh yang diutus, ya, untuk menjelang kedatangan daripada sang anak domba, yaitu Kristus. Dan dikatakan malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Tetapi sekali lagi, ini bukan Kristus. Dan mukanya sama seperti matahari. Penggambarannya memang seakan-akan ini mirip Kristus, tapi malaikat di sini ditulis dengan M kecil. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, dalam konteks ini kitab Wahyu, laut dan bumi itu dikaitkan dengan nanti ada binatang yang muncul dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Ini adalah kuasa-kuasa yang terus melawan gereja. Binatang yang keluar dari laut itu disimbolkan sebagai kuasa-kuasa daripada pemerintahan, kuasa-kuasa politik yang terus menekan kekristenan dan gereja. Kemudian dikatakan binatang yang keluar dari darat itu simbol gambaran daripada agama, filsafat, dan peradaban manusia yang terus juga melawan kekristenan. Maka kita lihat di sini malaikat itu menginjakkan kakinya, kaki kanan di laut dan kaki kiri di bumi, menunjukkan kekuasaan malaikat ini atas segala laut dan bumi, berarti atas segala kuasa baik di laut maupun di bumi, atas segala binatang di laut yang muncul dari laut maupun binatang yang muncul dari bumi. Berarti malaikat itu juga berkuasa atas segala kuasa politik yang ada hari itu, dan kemudian nanti kuasa atas segala agama dan filsafat yang muncul dalam peradaban manusia. Ini digambarkan bahwa malaikat ini belum Kristus. Malaikat ini sudah berkuasa, ya. Berarti nanti terlebih lagi waktu anak domba itu datang, yaitu Kristus. Dia kuasanya melampaui segala malaikat. Dia melampaui malaikat yang dikatakan di dalam Wahyu 10. Maka ini satu penggambaran bagaimana Yesus nanti waktu dia datang sebagai hakim, dia datang dengan kekuasaan yang penuh, yang luar biasa. Nah, saudara, kita lihat di sini bagian-bagian yang kita bahas tadi menegaskan sekali lagi betapa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah Tritunggal yang berkuasa atas segala ciptaan dan juga atas segala kuasa-kuasa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk segala kuasa jahat yang ada di bumi. Maka kalaupun hari ini kuasa jahat itu masih terus bekerja,
masih terus ada. Kalau kita memakai istilah dalam Wahyu, binatang-binatang yang keluar dari laut, pemerintah-pemerintah hari ini yang terus melawan kekristenan masih terus bermunculan. Jadi dalam persekutuan doa kita terus setiap minggu mendoakan saudara-saudara kita yang mereka ditekan habis-habisan di negara-negara lain, ya, di China, di Korea Utara, di Vietnam, di Laos, di Nepal, di India, di Bangladesh, di Brunei, di Malaysia. Kita berdoa untuk mereka karena mereka begitu ditekan karena ada kuasa-kuasa pemerintahan yang terus menekan kekristenan. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita juga berdoa mendukung untuk saudara-saudara kita seiman di luar sana yang terus ditekan oleh berbagai pemerintahan yang ada. Kita dukung mereka terus di dalam doa. Mereka yang terus mempertaruhkan bahkan nyawanya untuk iman yang mereka pegang di dalam Kristus. Mari saudara kita kembali apa yang dikatakan tadi, bahwa Allah berkuasa atas segala kuasa. Kuasa di bumi dan kuasa di langit. Segala kuasa pemerintahan, segala kuasa agama. Pada saatnya semua pemimpin agama harus berdiri di hadapan Yesus untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah mereka lakukan. Dan mereka semua bersama-sama dengan Raja Iblis itu akan ditaklukkan masuk di dalam hukuman kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini boleh sekali menguatkan kita bahwa kita percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya kepada Allah yang selalu menjaga dan memelihara kita. Allah yang berkuasa atas segala kuasa di langit maupun di bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh memberikan keteguhan kepada kami. Itu kepada siapa kami percaya. Oh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah Tritunggal yang sudah menciptakan segala sesuatu. Allah Tritunggal yang sudah menyelamatkan kami. Dan Allah Tritunggal yang sudah mewahyukan dan kemudian menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur. Kiranya sekali kami boleh berjalan dalam satu keyakinan yang teguh. Tidak ada satu pun kuasa di bumi ini dan di langit yang akan bisa merampas kami dari tangan Allah. Kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang terus memuliakan nama Allah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian Sekarang Ku milik Yesus. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pujian yang ini boleh meneguhkan sekali lagi kepada kami bahwa kami adalah milik Yesus, bukan untuk sementara,
tapi untuk selama-lamanya. Demikian juga Kristus menjadi milik kami. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Kami mau bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga mau bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan ini dengan segala sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Yesusku Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Mari pakai berdiri. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Doa berkat. Sesungguhnya damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah yang dari Allah Bapa, keselamatan yang kekal yang sudah Kristus berikan kepada kita, penyertaan, penghiburan, terang, dan teguran dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tercurah bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksuri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan.